SWT. Dengan pengajian iman ini Allah jelaskan, tingkatkan imanmu, perbaiki imanmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Nanti sudah kajian di sini, perbaiki iman kita, langsung wajahnya berubah kali. Al-Fatihah. Iya kan hamdah, iya kan nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bahas sedikit tadi pasangan iman. Coba kita buka dulu, kita bahas sepintas dari Ustaz Angkat tadi. Surat 5 iman itu mesti punya pasangan. Saya bisa pinjam kursi itu Mas Eka, kan ada kursi pinjam dikit, maklum atau celengkeng. Nah jadi juga Bunda, iman tanpa pasangan menjadi mandul. Aku beriman, tapi pasangan terbromo. Ya, saya sekarang nanya nih, benar Rusia, dulu belum ada pasangan Mas Eka nih. Ada anak dak hati, ada rumah dak hati, ada duit dak belum, kamu nengok masuk promo. Tapi setelah berpasangan, Allah kasih rezeki. Benar tak Mas Eka begitu nikah rezekinya timbul? Dulu ada rumah dak? Sampai kemarin Ustaz Endra iri, aku iri dengan Kang Eka. Ngapo? Masih muda, lincah, ganteng pula, punya tonpos pula katanya. Ya Allah, jika intip amalannya. Amalannya. Jadi iman tanpa pasangan lomong-lomong. Ya. Pertama, pasangannya itu ilmu. Kita beriman tanpa ilmu, ragu. Tidak ada kepastian hidup. Sedangkan kita hidup ini harus punya kepastian. Bunda-bunda mau tidak bersuami tidak punya kepastian? Tidak mau. Maka bunda bilang, berikan aku kepastian. Nah, untuk menjadikan pegangan. Jadi kita harus punya kepastian. Ya. Pertama kita bahas iman dan ilmu. Yang kedua, iman dengan berilmu kita bisa berbuat baik. Tapi kalau kita beriman tanpa ilmu, berbuat baik sama orang, nggak mau gitu, nggak mau. Bisa buat pempek enak, yuk belajar itu buat pempek. Kalau nak jual itu, rahasia perusahaan. Itu, karena nggak punya ilmu, ya. Dan juga dengan beriman kita banyak amal soleh. Waduh, derajat seseorang itu tergantung amal solehnya. Kalau tidak punya amal solehnya, ya, derajat seorang itu tergantung amal solehnya. Terus iman tawakal. Iman tawakal itu punya ilmu, tapi kalau tidak punya ilmu kita mudah tergoda. Dan iman dengan jihad, baru iman dan bertakwa, baru berketep ya. Kita bahas dulu 58-11-nya. 58-11-nya kita bahas sampai jam 8 malam ya. Apa? Bisa saat itu nganyang lah jam 8 tuh desa. Coba dibaca 58-11 kita baca ya. Ada mic-nya, boleh baca juga enggak apa-apa. Baca dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kalau Pak Sofik Bapak Kelam, oh ibu-ibu beriman, kamu tuh beriman, itu cukup situ tuh. Beriman. Kalau kamu beriman, bermajelis, belajar, baca Al-Quran, belajar. Kalau kamu lah belajar, nanti kulapangkan dada kamu. Kapan lah lapang dada, rezeki kamu juga lapang. Kehidupan kamu lapang, wawasan kamu lapang, dan kuberi kamu ilmu. Nanti setelah kuberikan ilmu padamu, kuangkat derajat kamu. Coba lihat, yang berilmu itu terangkat derajatnya. Ya, kita kasih contoh dikit deh.
ibu-ibu berilmu tentang pakai baju. Oh kalau baju polos, jilbabnya kembang-kembang enggak apa-apa. Yang enggak ngerti ilmu, baju bungu-bungu, jilbab bungu-bungu, kaos kaki bungu-bungu, sepatu bungu-bungu, ditaruh di kupu-kupu. Kan lo ngerti ilmu tadi. Ya, beli mie bagus-bagus, coret-coret di sini. Kan lo ngerti ilmu. Baru pun ada ilmu tadi, oh ini poles ke sini, ini polet ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, karena ada ilmu. Dah kati ilmu itu berusul. Kalau lucu, karena kati ilmu. Pun kehidupan kita beragama kati ilmu sembarang, ngomong sembarang. Maka di sini dikatakan, wahai orang yang beriman, lapangkan dada kamu. Orang-orang yang berilmu ditata cara bicaranya, ditata. Maka Allah jelaskan di surat 24 itu, orang-orang yang berilmu itu kami pandu bicaranya, dipandu bicaranya. Berbeda orang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu perkataannya mesra, indahnya bulan tak seindah hatimu. Masya Allah. Tapi orang tidak punya ilmu ngomong ini calon marut. Contoh beda kata ilmu ya. Lakinya balik satu telepon, apa? Uji lakinya, dong bilang, aku nak makan. Nasi dia habis di magic dia. Nasi magic habis dimakan oleh anaknya atau kawan itu. Kalau tidak tertidur, dong bilang aku makan. Habis, ronong sini. Langsung tadi dia makan si kancingnya banyak melengkap segala macam piring kotor semua permasalahan ditimbulkan. Itu je kata ilmu. Kalau cuma berilmu lah tahu nasi habis tadi di meja laki balik nombel aku nak makan. Oh nak makan dia aku ke dapur dah ya. Saya beritahu lah tahu makan jadi masak setengah samping masak gitu. Ada laki tadi sambil Pak tahu kan kata nasi kata lauk ngomong sama laki tadi sudah berjalan nak lauk apa kan lebih ilmu tadi basing lah katanya apa nak telur rebus telur goreng atau telur sambal panjang cerita tadi kan nasi masak nasi masak jadi orang berilmu ucapan itu masalah solusi kalau dia berilmu masalah timbul masalah botol ya jemput duit hilang 5 juta nak ke pasar balik hilang duit pokoknya mati kan sampai sekolah segala macam disebutkan tapi orang berilmu duit hilang 5 juta balik kita belum ditunda belanja hari ini ngaku duit tadi dipindahkan Allah tanpa lain itu kita doakan yang Nabi tadi berguna bagi dia. Al-Fatihah. Itu orang berilmu. Kenapa kita sudah hilang duit 5 juta kita menyakiti hati kita? Tidak suka sudah disebutkan merutung-rutung uling-uling capek deh capek sedangkan di Al-Quran dijelaskan dada kamu sempit itu disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan. Beno lagi deh. Beno. Coba baca 1557 Bapak baca dulu ya. 1557. 15 yang betul dibaca karena beno. Suratnya 15 ada. Iya, hanya 97. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim berkata 1557 97 Oh, kurang 40 97 iya 1597 ya oke. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dada kamu menjadi sempit disebabkan apa yang kamu ucapkan. Coba lihat bunda, kita ngomong apa-apa. Misalkan ada mangga, sempit dadanya.
mengas-mengasan. Kenapa? Karena sebentar aku pingsan kuda. Nak pingsan kuda. Nak pingsan kuda ya. Oh, sempit nih ada dosis. Sempit. Jadi bagaimana agar kita tidak sempit, kita beriman dan berilmu, menjadikan happy dalam semua permasalahan. Happy dalam permasalahan. Aku kasih contoh ya. Sekarang lagi musim duren. Ternyata belilah mau duren dari besar gepur 100.000 itu beli. Pas dibuka, terjelit biji mantunya. Biji terjelit. Biasanya mau komplain, "Ay, Mam." Ya anak kata ilmu, "Ay, Mam, beli dalam hari atau monyong-monyong situ." Ya. Mentok selalu macam mudikan kamu nih, langsung galau. Coba kalau kita ambil solusi, pas beli buka 100.000, bijinya besar tadi mentah. Nah, belum rezeki ya masa ya. Ya, kapan-kapan berdoa datanya bagus lagi, langsung happy. Pasti tukang goreng yang ngomong ini pasti udah ikut pelatihan tadabbur Al-Quran. Ya Allah. Kalau bukan pasti ngoceh-ngoceh. Coba dilihat di pasar. Masalah timbulkan dengan masalah. Satu solusi kan, solusinya apa? Senyum. Belum rezeki. Ya, beli tiga itu bukan kalau ada apa-apa. Rugi tidak ada rugi, tidak ada kata rugi kita memberi, tidak ada kata rugi kita berbuat kebaikan. Orang pedagang macam itu maaf nggak apa-apa, belum mesti. Ini aku nyakiti gua. Maka dada kita sempit, sempit tidak kita ngatur kan orang. Mudik kau ngomong ikannya, awak katanya mahal katanya. Biji goreng itu sampai biji mata kamu tuh lagi, ya Allah. Ya astagfirullahaladzim. Ini mau kata kuro-kuro kata tukang ini. Ya Insya Allah. Jadi kita intinya masalah solusi. Membuat kita happy, membuat kita senang. Itu iman. Yang menyentuh kita iman. Ya. Saya kasih contoh. Bunda bawa mobilnya parkir tombol rock. Ya Allah. Di tombol yang motor bawa ojek. Yang bawa ojek pongkeng tadi. Ya, kita turun, tukang ojek pongkeng. Cuma dia, apa kabar deh? Ya apa cuma lupa sini dikit ya Allah, bela ambil kami obat merah, bela itu motor kapan teh rusak dikit, mobil kita ditunggu, di obat abang duduk suruh minum, jut duit 300.000, kapan balik langudai, makan langudai, semayang langudai, sepion motor di ilui, mobil kita ditunggu, kita parkir, ilui, lemak tak nengok ibu cek. Ya Allah, ibu itu pasti ikut pengajian tadabbur Al-Quran, pasti. Ya, sekarang kalau enak, kenapa kita tidak mau melakukan hal seperti itu? Maka kita disuruh ada mata itu untuk melihat, memandang, menganalisa. Kenapa kita tidak mau melakukan? Tapi begitu mobil kita tomocok, cepat, kemana dulu ijiman kamu? Tidak, mobil mahal, lemak dan jumlahnya. Ya Allah, ibu itu baru OKB. Tidak lama di kayu belum ikut kajian tadabbur pasti punah dia itu. Itu semua mata iman. Maka iman dengan ilmu akan timbul suatu kebaikan. Timbul kebaikan. Ya, seperti apa orang yang beriman berilmu? Allah katakan sebaik-baik manusia itu bukan. Ya, 98. Dibaca ayo. Siapa mau baca gantian boleh? Sini boleh. Ini itu cancang di depan. Ada. Nah, yang ini benar. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang di mana? Ini surat Al-Bayyinah ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk, keren atau tidak? Mobil kita ditombor oleh bos, kita obati, kaca seteni kita ganti, ini duit, sholat dulu, makan dulu.
Bun, mobil bunda sudahlah baca bengkel bos. Tapi kempot, pacak lah kalau segala ini. Lemak dah melihat. Nah, pasti kita melihat indahnya bulan tak seindah. Oh indah banget. Karena apa? Punya ilmu. Coba tak kata ilmu monyong-monyong. Oh, jatuh kiri. Ya, kalau tak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu tahu kenapa kita demikian. Orang yang beriman punya ilmu. Pada saat musibah kita buka 57 ayatnya 22. Orang yang beriman mengerti tiada suatu musibah bencana apapun di muka bumi ini melainkan sudah tercatat di lauh mahfuz. Sudah. Kalau Allah sudah berkehendak, kenapa kita marah dengan musibah? Berarti kita marah dengan Allah. Musuh kita Allah, berani apa tidak? Maka Allah katakan kugalaukan dadamu. Coba kita marah dengan musibah. Ada kata lakinya beli ngapa buah aja. Sebentar udah pingsan dulu katanya ambil ke minyak macam. Pingsan dia. Pingsan karena tidak punya ilmu tadi. Masya Allah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dia akan happy. Kita buka lagi. Gimana amal solehnya? Izin PPT ya. Ya 5 ayat 9 dia berarti tampilkan ayatnya. Ya di mana-mana. Ya dibaca dulu. Ini juga. Ya baca teman-teman. Ya itu bacakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menjanjikan, aku punya janji. You iman, you banyak amal soleh. Apa tuh amal soleh? Beli amal. Wong bangun pesantren, walaupun semen sesak harus andong. Jangan nanti bunda-bunda. Ada berapa pesantren di Pegarlam? Ada 7. Ada udah nyumbang. Berpikir, usahakan 7 pesantren itu kita nyumbang, walaupun 1 sak semen. Malu ngantar sak semen, ajak hancur. Ibu sini udah, aduh luka, ngapu kita nyumbang, aduh saya 50.000 nyumbang. Uang 10 500, belikan semen, belikan apa? Di situ amal soleh. Di situ investasi. Begitu santrinya Allah Akbar. Atap di sini. Kalau di sini atap, di sini hapus. Ya. 7% kita nyambung. Malam hari ketika wilayah yang malaikat kanan ya. Kata yang kiri ini sibuk nih. Iya dong, 7% disumbang. Keren tidak? Keren. Tapi kalau nak amal soleh nak kita gawe dewe. Sama dengan upahan, dek begawi, dek kasih upah. Mau upahan maaf apa ya? Kemana nak upahan ke kebun? Cek, kapan itu? Dapatlah berapa upah dari? 50 ya? Nah, dapat upah 50.000. Upah. 50.000. Ya, giling 50.000. Iya begawe tidak dapat. Tapi kalau untuk banyak amal soleh, duduk lembek, itu butuh ilmu, mau berjuang. Ini dah ngapa? Akan nyumbang ke pesantren itu anakku dari dia di situ, cacing aku dari dia. Ilmu. Tapi kalau berilmu kejar. Aduh ustadznya ceramah di sini. Bawa pesantren patah pisang di kota Nang. Oh ustadz, santri kapan di pondok lalu untuk bisa mental dari makanan. Iya, patah pisang. Ini itu. Selama makanan itu ada di tubuhnya, ada energinya, kita dapat. Maka mendapat pahala yang besar. Kira-kira bunda, kalau kita nyari makan upahan, keren deh, mengas, aduh sakit galau, sakit pinggang segala macam nyari makan.
Pun amal soleh kalau kita berjuang sendiri dikit, kita harus membuat investasi. Ya, maka mendapat pahala yang besar. Kenapa orang beriman amal soleh itu hidupnya gampang? Gampang hidupnya. Cukian. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang beriman amal soleh ini, dia orangnya punya keyakinan. Happy-nya luar biasa. Tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Saya tanya sekarang, Bunda mau menikahkan anak bulan depan, duit belum ada. Ada duit 2 juta. Nah nikahkan anak kan syaratnya kok 50 juta paling kecil. Iya, belum lah, colet-colet segala macam itu. Belum ada duit, yakin kalau dia beriman amal soleh, yakin Allah tak akan memalukan saya. Allah tidak akan menghinakan saya. Tapi kalau dia tak kati mati, kalau bakal punya mulu segala macam, muli-muli. Tapi dia beriman berdasarkan Allah memberikan kekuatan kepadanya. Insyaallah di luar sana. Kita tak tahu bahasanya setelah dia beramal soleh, tawakal. Setelah dia bertawakal, orang yang beriman bertawakal tidak akan mudah terganggu oleh setan. Maka di surat 16:99-8 itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, setan tidak berkuasa atas dirinya, tidak akan berkuasa. Kenapa kita masih berkuasa setan berbisik-bisik? Karena kita belum tawakal. Tapi kalau kita sudah tawakal, setan tidak berlaku. Di luar kalau sudah bertawakal, setan nunggu di luar. Kata setan ngeri itu masih itu tawakal orang tidak bisa digoda, tidak bisa digoda. Tapi kalau orang yang belum tawakal pada Tuhannya mudah tergoda. Contoh, Bunda dipinjam uang 5 juta oleh kawan. Yuk berasan yuk pinjam 5 juta seminggu bre. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lagu malah putar kita nih kapan ada dringnya, lagu Nur Halimah kita putar. Kapan dia telepon? Kutunggu. Lagu Nur Halimah. Maksudnya tunggu baru tak tadi. Nanti gitu. Kalau kita tawakal pada Allah, sudah bisa mandikan duit? Oh belum pacar. Yakin ini belum rezeki saya, dan yakin ini ujian saya. Oh katanya aku nih katanya jadi ampuan nih mau segala deng berdeng utang gak dengan aku aman deng beradeng gak mau utang jangan jadi orang ayo jadi bingung sarung nggak katik utang itu. Ini berarti ujian kekayaan. Semakin kita kaya, semakin kita berduit, semakin banyak dibanding utang yang tidak kaya. You understand? Yes. Kalau tidak mau diutangi, tidak mau dibayar, jangan jadi orang kaya. Jadi bingung miskin, tak katik dan utang. Tinggal pilih, nak miskin. Mau miskin atau mau diutangin? Utangi aja. Ya, repot banget. Ya, nanti akan kita bahas ketakutan orang beriman. Ternyata kita bahas banyak salah gitu ya. Banyak salah. Masya Allah. Kita teruskan ke PPT berikutnya saja. Tadi sudah disebutkan. Pasangan iman sudah jihad dan tawakal bisa dibaca sendiri. Nanti saya akan membuat yang terus lagi ujian orang yang beriman. Setiap orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi juga ujiannya. Ustaz Hadi Hidayat bagus tidak? Bagus, tapi banyak yang aturannya sesat segala macam. Ustaz Somad itu bagus tak? Bagus. Aduh justru demon tidak menerima Somad. Ya, jadi semua ustaz itu ada yang tidak setuju dengan dia. Ya, termasuk kami juga. Oh, jangan ikuti kajian sesat tuh. Oh ya sudah. Ya. Jadi setiap orang yang beriman pasti diuji dengan apa? Kekayaan dan kekurangan. Diuji juga dengan apa martabat kita. Pas anakku aku lah benar kalau aku lah. Aku disalahkan kalau itulah namanya ujian. Sifat ujian itu sementara.
Tapi kalau sepanjang jalan kenangan dirusak terus, bukan ujian, itu namanya siksa. Ya. Dikatakan ujian itu kalau kita masuk zonanya. Contoh Bunda, di sini ada sekolah tinggi apa? Ada universitas apa? Apa? Lembah Dempo. Datang ke rektornya. Hoi, mama rektor, aku nak ikut ujian nih. Ujian apa? Ujian skripsi. Jadi, berapa nih kapan? Aja kan nih. Ya mamamu katanya, ini udah karti ujian. Pokoknya nak ujian. Ada rektor, udah baliklah udah makan dari bunga sama. Bukan di dosen ya Pak. Berarti pacak ujian itu, kalau kita terdaftar di lembaga ibu itu dan ikuti dulu seminar proposalnya, ikuti, ya ujian skripsi diikuti, tertutupnya diikuti, baru terbuka. Pokoknya aku nak ujian terbuka. Jadi ujian itu harus kita di zonanya, zona iman. Nanti kalau kita beriman, maka Allah jelaskan di surah 29 ayat itu. 29 ayat 3. Ya, dibaca yuk. Ya, dibaca dia. Artinya tiga. Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Dan sesungguhnya duanya dulu, Mak. Duanya dulu. apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Terus lagi. Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, Allah katakan kalau kamu ngaku beriman pasti uji. Maka ada ujian-ujian keimanan yang kita bahas, ada patternnya ya. Ujian keimanan itu apa saja sih ujian keimanan itu? Agar kita tahu kita di zona mana sekarang. Zona mana sekarang? Jangan kadang-kadang orang ini beriman itu, semayang itu, ngaji itu, semua ada masalah. Aku diuji Allah. Aku diuji Allah, ngeras-keras. Apa? Lo berkatakan sendiri. Bukan diuji. Kapan tuh dapat siksa? Surat 3 ayat 56. Ya, diuji. Sembahyang gitu. Lah ngaji jauh nih. Ada masalah ngomong diuji. Sekolah tak ngomong diuji. Pening enggak? Njuk bodrek, maka bodrek. Ya. Ya, baca. Karena kita pegang kasih ya. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh pertolongan. Nah, orang kafir dia kalau ada masalah, aku ini diuji. Kain, guling-guling, terjias-jias. Kalau beriman tenang. Kalau beriman tenang, karena di sekolah itu harap tenang, ada ujian. Harap tenang, ada yang hibur sana. Oh, hibur. Kata gurunya, kapan ini sampai anak. Ya, harap tenang, ada ujian. Orang beriman ujian dikatai iya. Bun, tadi dikatai sesat. Tadi ada orang ngatain kita di Facebook. Ustaz, ini ngatain iya ya perkasa. Ustaz, kita harus kompromi, gak usah lah ngapain. Kalau kita benar, untuk apa kita bela diri? Untuk apa kita mencari pengecaran dan sebagainya kalau itu benar? Ya, untuk apa? Makanya kalau ada ujian, harap tenang, ada ujian. Kalau yang tadi, kalau dia tadi si tadi tengok tujuan juga, otak pakai pokeng, ucap perkataan sindrom. Sikso. Yang itu lebih pas jantungnya. Orang beriman ada enggak? Enggak hati.
hati beriman. Bola. Oh, ciri itu ciri monyet dosa dan bunuh. Ciri kan di Al-Quran, ciri monyet dosa dan tidak punya harapan. Lentangkan talimu bergantung. Tapi orang beriman tenang, sejuk. Ditipu kabarnya ditipu iya mah. Insya Allah berkah, Allah ganti yang lain. Ya Allah tenang ibu ini, bu 300 juta ini, 300 juta bagi Allah kecil 300 juta. Aku punya pendukung aku bos yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh keren banget orang beriman, indah banget ini. Maka kalau kita bahas indahnya iman, Allah ternyata ya tak cubu-cubu aku memandang. Oh iman itu luar biasa ya, luar biasa itu. Nah kita teruskan, minum lagi. Harus tenang ada ujian. Kita orang beriman tadi, nggak apa-apa. Di sini kan dia ada PPT-nya. Dia akan mendapat goncangan. Al-Baqarah 214. Ustaz udah sanggup goncangan, jangan jadi orang beriman. Ya. Dibaca yuk. Ya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Lihat orang beriman goncangan, terutama goncangan ibu-ibu itu apa? Goncangan ibu-ibu itu kalau suaminya punya will, wanita idaman lain. Kalau dia beriman, bun-bun itu catnya laki itu punya will. Oh iya, aduh will di kantor dia tuh. Siapa kawan yang gawe will gawe itu? Sekretarisnya di will kantor itu. Ya, disimpangnya begitu. Ketahuan Ustaz dia selingkuh. Tidak dibabraknya. Ketahuan dia begitu. Nah, selfie kurai gitu. Kira-kira orangnya cak mana? Nengok bini ngomong tadi dia pergi selingkuh tadi. Selfie kurai. Nah pergi-pergi lah, dia pulang balik Keren gak? Keren. Tapi kalau ada ibu-ibu nengok bininya selingkuh, nah hari ini selingkuh itu biasa. Di Facebook banyak. Dibentak-bentak banyak. Tapi dari aku kira begini ya betul. Itu pas itu ajak makan beginian kan. Di situ masih sendirian. Siapa nggak kena laki nggak mungkin pingsan kali lagi. Ya saking dia bisa mengatasi goncangan. Tapi kamu itu biasa itu banyak yang terjadi. Nggak usah ngajinya, nggak usah ngambil ilmunya. Yang hebat itu kan tidak. Pas dia balik pura-pura nggak tahu. Pas dia balik kan ketemu di sini tuh. Nak ngopi, nak susu, penepuan. Puan sama bu. Apa susu tuh? Susu bahasa Indonesia, puan tuh bahasa dusun. Ya. Coba begitu laki balik tadi langsung kebur, langsung masalah. Ini dah langsung dibuatin kopi, nah dikompres ke banyu, bos banyu dah pura-pura tak tahu. Apa kata lakinya ya Allah? Apa kata lakinya semutar dia atau asung apa? Asung mutar apa yang karaoke kalau itu? Salah aku juga. Keren tidak? Keren. Langsung lagi salah aku juga. Ya. Nah itu orang beriman yang berilmu. Masalah solusi, bukan masalah apa mana ceraikan aku, rugi. Pilih aku atau dia, rugi. Ya, rugi. Lama membinanya baca ngapa-ngapa tuh gitu ngurusinnya. Yang beda ceraikan dapatlah lebih ijaran, rugi gitu. Ya. Bagaimana caranya? Adakan kebaikan.
Ya, Ustaz, kakek dia pucat kepala. Tidak mungkin kebaikan dibalas dengan kejahatan. Allah katakan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Tidak mungkin. Coba kita buka dulu 5560. Tidak mungkin tidak memijak kepala. 5560. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu juga. Oh, kita dihilu jemo, diampun jemo. Cukup kita mengatakan, apa yang terjadi terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Kalau kita benar, coba lihat yang lagi viral sekarang, yang jualan lidi, jualan es, demi lakinya tadi. Mak ini hari kemarin ke Jono waktu masih di Aceh dengan begitulah ditarik ke Jakarta, momor jauh direbus. Lagi viral kan? Siapa namanya? Oh, lah kayu duit kan. Nah, bawa tas, kayak jambal garing. Dulu lah, tapi karena kebenarannya, kebaikannya Allah angkat derajat. Ya. Bunda, orang yang marah, orang yang marah dia menjatuhkan dirinya. Seandainya maaf ada ibu-ibu suami selingkuh tawan marah untuk menjatuhkan dirinya. Ya, angkat diri kita dengan wibawa dengan ilmu kita. You tidak cemburu, diuji punya laki belaka. Coba kalau laki tidak belaka ada tinggalan. Ya, diuji karena laki dia belaka begitu pula. Coba kalau dia jahat dia sarung, kalau ada usaha bisa berdoa. Mencot. Nah, kembali pada ujian tadi. Ujian tadi, makanya ilmu itu butuh sekali. Butuh sekali ilmu itu luar biasa ya. Nah, kita teruskan PPT kita. Ya. Dan teruskan ayatnya tadi. Ya. Iman bahwasanya Allah mengatakan kita diuji dengan kekurangan. Termasuk kekurangan kita dicopet, dicuri gitu. Maka kita buka Al-Baqarah 155 ya. Dibaca yuk, nanti kalau nek nggak baca yang bici-bici. Nah, ini bici-bici deh, ini yang kepala ini bici, mana bici-bici. Nah, ini bici-bici. Nah, bici-bici. Belakang tuh bici-bici kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lagi hadiahnya apa? Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mau tidak mendapat ampunan, berkah, mau mendapat rahmat kasih sayang Allah, mau apalagi dapat petunjuk. Tiga sekaligus ini kita mendapatkan, diuji dengan kesempitan. Contoh kita ditipu sempit, sempit, sakit rasanya, tapi hapus sakit itu akan dapat tiga ini, akan dapat tiga ini kita dapat sekaligus, dapat ampunan, dapat rahmat kasih sayang, dan dapat petunjuk. Pada saat Allah sayang, mobil kita dibelah-belah, motor kita dibelah-belah, atau duit kita ditipu, sayang Allah berdoa, ya Allah gantilah uang aku 200 juta tadi menjadi 2 miliar ya Allah, gantilah ya Allah. Allah lagi sayang. Ini dah Allah lagi sayang, mau jahat-jahat. Ya, padahal saya yang ambil tadi dek Sukorido mati kancang, ketumpur setengah buah, ya Allah. Kata malaikat, amin, amin. Besok pagi ada setengah buah, ditunggu juga. Nah, tunggu setengah buah. Doa kita tadi. Kalau Allah lagi sayang, mintalah sebanyak mungkin. Mintalah sebanyak mungkin. Diuji dengan kekurangan,
nak beli apa, nak beli baju, pengenan baju itu 700.000, ada duit 500. Nah, ada cukup ini 200. Pas tadi, main lagu apa aja? Dikira cukup 300, pas dijenguk di butik 700.000 gitu. Warna kuning, ada warna hijau dah ada. Sudah itu ngomong sama pelayannya, Dek, tolong doakan Ayu balik ini lagi. Tuh akan dipermudah, dibeli. Sawer yang pelayan ini, nah di 50.000 namanya es. Kan diuji, kalau ujian harus dijawab dong. Harus dijawab ini berapa? Pasti nggak baju, buka baju. Pas dulunya 1.700.000. Bukan kau itu, bukan kau itu, bukan. Kepainan. Halang kemudian gitu. Kita lagi diuji nih. Duit cuma 300, tengok baju 1.700.000. Begitu ngambil buka baju ini, pas tengok labelnya 1,7 langsung terpokek. Kenapa dah 1,7? Bahannya dari apa deh? Pasti bagus, penjahitnya apa deh? Oh, dengan keyakinan, yakinkan ini Allah menunjukkan, you pantas memakai baju ini dan you pinta padaku, Allah. Ini dah langsung terpelanting melompat jakodok. Astagfirullahaladzim. Apa aja kodok? Lompat, bukan gawe kita, bukan apa, bukan kita. Ya Allah, kebaca kebercikan. Kenapa tidak punya ilmu tadi? Tidak punya ilmu. Ya. Dan orang-orang yang beriman diuji dengan kekurangan dia tidak lolos. Contoh bunda di bandara. Para penumpang Garuda Indonesia Airways Boeing 787 dengan tujuan Malaysia, pesawat Anda delay 3 jam ke depan. No, langsung monyong. Kita protes apapun masih terjadi. Cukup aja kita berangkat, ya. Berangkat kita ke ruang VIP, ya, ruang VIP aja, bayar 200.000 makan sana. Dorongan gitu kan, perbukan, main lagi segala macam, cas lagi, ya sudah makan ambil uang bersihkan lagi, ya dirajin. Ustaz rugi 200.000, yakin saja Allah ganti. Allah kan kaya. Kalau kita tahu Allah kaya, posisikan diri kita menjadi orang kaya. Jangan posisikan aja di lahat pokeng versi panjang nyana, ternyata pokeng lagi. Ya Allah, capek galoman. Ngapa buyan begitu Anda? Posisikan kita jadi orang kaya. Jadi orang beriman tuh bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Ini enggak tahan 4 jam di kursi keras itu. Kalau aku pacus, ini ada refleksi kayak dulu sejam 2 jam tidak ada yang ngapa. Oh katanya mahal. Kalau juga beli di bandara, oh mahal, selalu di bandara murah, di terminal. Keringat gatuh. Ya, Allah kan memposisikan kita di tempat yang intelek. Kenapa kita tidak mau menikmati yang intelek itu? Karena keimanan kita yang berat. Kalau kita di bandara, saya bilang teman-teman, kalau di pesawat, rata-rata pesawat maaf ya, kan mengikat 5. Ada pramugari mie. Ini apa? Pop mie, kopi. Atau mahal. Nikmati apa yang diberikan Allah, syukuri, jangan katakan mahal. Amanah murah, kopi di pasar 16 atau di pasar pagi murah 3.000. Di situ selalu 1.000 tidak apa-apa, nikmati yang ada. Maka orang beriman bisa menikmati kehidupan, tidak mempersempit. Allah kaya, dia membersihkan diri menjadi kaya. Allah, keren banget orang beriman. Tapi kalau dia ngomong selama ini boleh dapat 3, dapat 4 balik udah rumah. Beli rumah balik yang akan berbeda. Nah kita teruskan lagi, orang beriman itu bisa mengatasi masalah-masalah tadi. Ya, ujiannya dia. Dan orang yang beriman, dia mengetahui bahwasanya dia akan dihina oleh orang. Padahal yang menghina dia ini di bawah level dia. Ya, hebat yang membawa dia menghina dia. Ya, 187, 186. Al-Baqarah, ya, dibaca yuk, biji-biji, kasih. Dek kena aneh ini tuh, biji belakang kena, lah, nih ini gagap, baca, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.
Semoga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang perlu diutamakan, patut diutamakan. Allah katakan, kalau kamu beriman, kamu akan diuji dengan hartamu, digoncang dengan hartamu. Pajak utang, diutangnya dibayar, pajak ditipu, ada mobil ditombor. Ada artinya mobil aku punya anak, apa yang beli ditombor cuma. Ya, amannya aku beli tombol, jangan punya mobil. Ya, mata Eropa. Ya, kalau punya mobil di jalan, ditombor biasa, senyum boleh sih. Kemarin ada cerita kan, mobil kita ditombor di Cimahan. Ya, di Cimahan tuh, Ustaz, aku nak ngomong sebentar. Sebentar, cukup foto dulu, selfie dulu. Nah, kemarin kan ada yang ikut kan? Al-Quran, satu tercancam, sama tergamel, terpelatih, gitu. Semuanya happy. Ya, aku tadi begini itu. Oh ya. Oke. Jangan usah lagi terputus lagi. Pasti nggak sana tidak mana sudah. Tempat mobil itu. Jangan sudah. Ini rezeki dari Allah. Kita doakan dapat berlalu Al-Fatihah. Ustaz, aku udah lama simpan beda lama. Ya. Kalau kita tidak mau membeli toko, jangan punya mobil, beli gerobak ikut. Ya. Kita kalau punya harta pasti diuji. Contoh Bunda punya pohon rambutan, diuji ada yang ngetet rambutan, ada yang ngambil, lagi tinju masih naik. Kalau kita katoi, cacat laut mati gajah, nek uden. Maka rambutan tidak berbuah lagi. Tahun mau pikir buahnya. Apa rambutan rangai tidak berbuah? Itu dikatoi tidak lulus ujian. Coba lulus ujian. Budak kecil ambil, sini, ambillah udah, duduk sini. Nah, kamu duduk sini, coba sini. Ya, makanlah udah rambutan. Ya, pecahnya masih kalah, makanlah rambutan. Kata anaknya, Mak, udah teman saya gila, banyak buahnya. Tahun depan banyak lagi. Kita lolos ujian. Kalau tadi kita omongin tadi tidak lolos ujian. Tengok, kopinya diambil diluwut cuma berapa sekitar. Marah-marah dari sumurnya, mati kacau, bawa. Bulan depan kita lakukan. Boleh kau? Hanya boleh sebaiknya. Karena apa? Hampir tadi diuji gak lolos. Tapi kalau dia tidak dapat ikut, alhamdulillah dapat 4 tahun tadi. Kamu dapat handphone gunanya, dapat apa mendapat rahmat? Karena tidak lulus itu kaya. Ya. Kita harus lolos, jadi orang kaya lolos, jadi miskin ini dah lolos jadi orang miskin. Kalau miskin lolos, ngomong lembut, ya baby, minta maaf. Sarau tadi, giliran jadi orang kaya, aku jangan dihendet, lulus, dapat dihendet. Ya. Nah, agar kita itu sempurna, kita lolos di ujian kaya, tambah kaya. Kalau udah lolos ditarik, jadi miskin lagi. Ya, kapan budak lebaran? Ngapa mau pindah jimu jadi maunya? Kamu tak lulus, beli daging sekilo, nyolakan ada penjual hancurkan daging. Ya Allah, tahu dapat 8 on. Bubuk dibuti 8 pasti 8 on, ya Allah. Semoga rezeki dipermudah, lebih daya. Sudah ada rezeki. Mak dibutikan jemu gitu. Jangan bangun gitu. Itu hancurkan daging. Itu kepalanya kita pecahkan. Masuk ke jaro. Senyum tuh. Jangan beli situ lagi. Bu, beli daging lagi. Oke, lain kali beli sebelahnya. Jangan dimarahin. Yuk beli. Kan ada beli besi kan, nah kalau kapan nambah beli ini kan tetap baik, tapi jangan beli dia lagi beli ada gula palu, nah gula palu
Tetap kita baik, berusaha berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita. Jangan katanya belilah bu daging gitu, apa tuh beri timbang. Mencet. Imannya di mana? Apa kata uang pasar? Apa ibu tuh muncul lagi-lagi. Lagi-lagi. Tapi orang beriman itu indah. Makanya indahnya beriman karena ada di bawah the power 2 ya. Indahnya beriman ya. Indahnya beriman itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita terus lihat PPT kita. Ya. Orang-orang beriman akan mendapat ujian dan kepentingan orang lain sudah bisa ya. Dan orang-orang yang beriman itu derajat tinggi rendah. Sudah kita bahas tadi induknya, tapi nanti ayatnya dibaca saja ya. Dibaca saja. Jadi kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Kadang tinggi, kadang. Kita itu berharga di lingkungan orang-orang yang sejalan dengan kita. Contoh bunda, kami berdakwah. Maaf ngomong. Saya tuh pernah diundang di anggota dewan apa. Dia tidak masuk alam lamun, pikir aku setengah jam ceramah nih. Karena tidak selevel. Wah ya aku masuk penyempalnya. Ya, ya masuk susah. Ya, ada lagi saya diundang di satu tempat juga yang memang alam kesusahannya berbeda dengan orang-orang beriman. Orang beriman 3 jam cak dakai langsung. Ya. Pun orang-orang yang tidak selevel dengan kita, begitu untuk kajian kita keplak-keplak. Jangan panas, maka kita tuh akan ada level tersendiri, ya level tersendiri, ya. Diuji dengan ketinggian dan kekurangan. Kita teruskan ke PPT berikutnya. PPT berikutnya di apa dia? Hadiah orang beriman. Nah, dapat hadiah dulu orang beriman. Apa sih hadiahnya kita beriman itu? Kalau Allah telah mengakui iman kita, ulaika humul mu'minun kok akui iman. Kan tadi ciri orang beriman itu sudah pasti. Nah, orang beriman itu cirinya disebut nama Allah gemetar hatinya, dibaca ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. Kalau ada 5 ini baru Allah katakan ulaika humul mu'minun kok akui iman. Kalau diakui iman dapat fasilitas lakum darajat, derajatnya tinggi, wa maghfiratu, gua ampuni dosa, warizqun karim. Tapi yang aku ngaku tidak dapat 3 ini. Boleh enggak aku ngaku wali kota? Aku ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian, saya Imran Taslim, saya wali kota Pagaralam. Boleh? Boleh ngaku. Tapi apa kata ibu-ibu? Itu kantor itu akan saya bahas begini. Nanti ini bulu-bulu ini nak pancung nggak loh? Mau jadi gubernur, ngaku wali kota. Tapi ibu-ibu sambil ngopi, saya mau makan. Tidak diakui. Nah, kalau kita ngaku beriman, boleh orang ngaku beriman. Kalau tidak diakui, tidak dapat fasilitas tadi. Kalau saya wali kota diakui, akan dapat fasilitas. Apa fasilitasnya? Rumah dinas, mobil dinas, kantor dinas, sekretaris dinas, sopir dinas, pengawal dinas, istri dinas juga. Coba kalau siapa wali kota kita? Pak Dudi. Kalau Pak Dudi, istri Pak Dudi di sini terpanggil apa? Bu Wako kan? Tidak lagi tadi. Bini Pak Jasuri tidak lagi Bu Wako. Bu apa? Bu Jasuri. Siapa namanya? Jasa. Bu Yohani. Dulu Bu Wako. Sekarang Yohani kemana? Apa? Kalau dulu Bu Wako. Dulu. Dapat dinas kan? Masih dinas juga ya. Nah, kalau kita beriman dapat ulaika humul mu'minun kok akui iman. Kalau Allah telah mengakui lakum darajat, terangkat derajat kita. Di mana terangkat derajat kita? Mulai ditata bicara kita. Mulai bicara kita tuh. Ya, mulai kita menarik dalam gelombang bicara. Misalkan nanti habis ya. Bu, masih ada roti kemarin? Habis.
Kalau kita melihat kata, Bu masih ada tinggalan, habis. Dia senyum. Ya, dia akan senyum. Ya, jadi Bunda, kata baik, ya, maka kata-kata atau kata tertentu akan menjadi senyum kalau memang kita dihadirkan dengan baik. Ya, coba Bunda sekarang dibuat dengan emosi. Saya tanya, Ibu, Bunda masih ada kopi? Habis. Lepaskan. Yang kedua itu dengan hati, dengan menerima. Masih ada kopi? Habis. Tarik dia. Coba. Sekarang mau nyom dulu habis ya. Habis. Bu Bunda masih ada kopi? Habis. Tapi dengan hati, habis. Tarik. Dia tersenyum. Bu Bunda masih ada kopi? Habis. Senyum terbentuk dewe. Terbentuk sendiri. Ya. Coba lihat orang itu kalau bicara kok senyum terus, tak sudah. Akhirnya orang menyanyi senyummu, aduh manis. Karena terbentuk sistem di tubuhnya itu. Jadi ngomongnya senyum terus. Ya, ini ngomong serius ilo masih merdu. Ini nih kabar. Ini nih kabar. Ini apa? Ini udah bentuk himat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Marah apa? Ada yang itu pun, nah ini naik apa ya? Naik kapan? 1 juta. Ini naik kapan 1 juta? Ini kapan juta? Ya, impani ilu Ini naik kapan? Allah, gitu. Menyung. Pacak jadi jembatan musim. Jadi orang beriman pertama hatinya tenang. Ketenangan seorang itu terbentuk dari karakter. Selalu menghadapi itu dengan senyum indah. Coba kita lihat 13:28 ya. 13:28 Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram. Oh, tentram hatinya, tentram banget, sejuk banget. Dan dengan mengingat Allah, ingat hanya mengingat Allah, hati mereka tentram. Maka orang yang beriman itu, fakuruni askukum, waskuruni wala takfurun. Ingat semua pada Allah, ingat semua pada Allah. Dia belum ini, oh ingat kepada Allah. Ustaz, cak mana ciri-ciri aku ingat kepada Allah? Coba minum dulu. Ini kopi, ini aku ya. Kalau kita ambil kopi tadi, langsung lontong kita minum, nggak kata Bismillah, nggak kata ingat kata Allah. Kalau kita ingat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini tak kol. Lah habis 1.000. Kalau dia belum aku minum kopi tadi, itu kan tuh jalan 1.000. Masih ada begini, kopi 1.000. Ya. Tahu nggak 1.000? Sejak 1.000. Kalau bahasa lintas 1.000. Masih tidak ingat. Kita makan, kayak makan bahasa punya. Coba kalau kita makan bismillah, lemak makan. Kita nyonsok, lima. Najis pulau sini, keringat sana najis. Sudah makan, tiba-tiba banyak. Iya kakinya ingat. Nyakit ini. Jijik dia mau makan itu makan. Oh, ambil bola steak itu. Ya Allah, aku tahu. Astagfirullahaladzim. Kuro-kuro ini. Tapi kalau ingat kepada Allah, kita kan tidak tahu lah. Kita makan, ambil tisu, kita tahu dewe, melap dewe. Ini dah Allah mesin ini. Nyangkut di kumis, itu musikanya tulang kemana-mana, kebersamakan, keren berbunyi. Ya Allah, Bismillah kita ngapo. Kalau saya tanah tuh diko, kapan makan lagi berhenti aja sih atau makan tak muntah udah ya. Maka orang beriman itu tenang, selalu ingat Allah, makan Bismillah, tidur Bismillah, ingat sama Allah.
Ya, kadang-kadang, woi aku ingat, buktikan dulu kita makan tuh, nodor. Kalau kita ingat Allah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ya Allah. Ingat sejuk indah. Dan orang-orang beriman 29-nya, itu 29-nya. Orang-orang beriman dan beramal soleh bagi mereka itu kebahagiaan tempat kembali. Maka orang beriman, ya, dia beramal soleh itu bahagia, ya bahagia. Tapi kalau orang itu tidak bahagia, ya dia mengatakan beriman, tanyakan imannya. Oh ngapunnya nasib aku di asik Pemalang segala macam. Kopi lah banyak, kebun lah ada, rubi lah ada, masih katanya nasib aku Pemalang yang kemana harus aku pergi katanya. Katanya aku berhakimah ini katanya, mertua ini. Mertua itu tempat ujian, laki itu tempat ujian, bini itu tempat ujian. Sekarang pertanyaan, kita punya pasangan, tidak sekelop apa yang kita kendaki. Pasti genggam ini, pasti genggam. Ya, tidak ada yang kelop. Itulah ujian kita, itulah ujian kita. Maka orang beriman, dia tahu bahwa aku diuji. Bapak-bapak misalkan pagi-pagi tidak dibawa ke bini kopi, muat dewe, lapang orang nasi dewe, ya, juk minyak, juk bawang sosok kan nasi juga garam, salsa dan lembaga itu. Ya, ini dah, sudahlah diuji. Kita sudah sholat subuh, sudah berada sarapan. Bini itu bongkek, coba kata orang sentuh. Ujian bisa. Sudah, ambil dewek lah. Tak usah dibahas itu bongkek, tak usah bahas. Karena diuji, ya. Kan tidak setiap hari. Maka diuji, orang beriman itu diuji, dia akan tenang menghadapi semua permasalahan. Ciri nak ngomong terus itu tanyakan imannya. Ada apa denganmu? Kalau tidak tahu, tanyakan dengan Ariel Peter Pan. Bukalah topengmu, pasti ada topeng dari iman kita. Kita teruskan orang beriman. Ya, orang beriman itu dijaga oleh Allah. Surah 5 ayat 11. Dijaga oleh Allah. 5 ayat 11. Dibaca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Orang beriman itu Allah jaga, Allah awasi. Maka di ayat lain dalam Al-Quran, sesungguhnya kewajiban kami hanya menjaga orang-orang yang beriman. Menjaga orang beriman. Allah awasi orang beriman. Nanti kalau ada orang yang ingin jahat kepadamu, pada orang beriman, Allah pegang. Allah utus. Allah utus. Contoh bunda, ada wong nak apa gitu. Diutus ada mamang di. Oh untunglah ada mamang tadi katanya. Ada kapaknya. Sebenarnya utusan Allah itu. Allah utus itu. Kita nak tertipu. Oleh ada seorang tertipu dengan 200 juta. Ada yang datang. Bun, jangan budi kenyung gitu. Oh, itu utusan Allah. Bukan dia datang seketika. Itu adalah utusan Allah. Ada misalkan ada rudo datang ngerasa ini jangan dekat rumah tuh. Oh jangan galau. Setuju yakin. Oh, tampangnya Allah ngomongnya pacar penyakit. Ini lah. Oh, itu adalah cara Allah melindungi kita. Dan Allah jelaskan kewajiban kami itu hanya menjaga orang-orang yang beriman. Menjaga orang beriman. Jadi Allah tuh punya kewajiban menjaga orang beriman. Jadi jangan takut karena kita punya hak untuk dijaga oleh Allah. Maka orang beriman itu tidak punya rasa takut. Ya. Kita teruskan lagi. Di sini juga Allah menjelaskan pada orang beriman itu kita lihat kehidupannya. Kehidupan orang beriman itu layak, tidak mungkak-maki. Kalau mungkak-maki, real itu, ya. Dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang layak, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Allah jelaskan kalau kamu memang beriman, waktu iman, Allah jelaskan diberi bawah kali. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dia dalam keadaan beriman, tentulah akan kami berikan kehidupan yang layak. Coba bunda ini kan hidup layak. Wong ada pagi ini nih, masih itu berenung. Ngapa bebe belum ketano? Ngapa di bekas masih ada. Nah, jadi ngapa semua gue lagi musuh main belum mandi. Dia sampo katanya jadi musuh main. Ya, kalau itu musuh main masih banyak. Tapi kita alhamdulillah dulu aja duduk sempurna di sini. Allah datangkan orang dari Palembang membahas itu Al-Quran. Ada Ustadz Endra yang ganteng, ada juga Asril itu duren, duda keren. Kan nikmat gitu. Sebentar lagi uji mau tadi ada kantong aso, jangan-jangan itu nasi kotak, rasa-rasa dengan nyam begini, rasa-rasanya kopi lah ada mereka kan, ya. Ya Allah, kan kehidupan yang layak. Balik rumah kakek enteng lah ada masuk kuning lah, anak angkati segala layak itu. Jam sudah isya disikir sapu, jam 9 tidur nonton TikTok. Oh baju teksan, tinggal tek besar. Coba yang tidak beriman tadi, Bu, nak beli baju, dia beli pembelinya. Segala hati. Tapi orang beriman mendapatkan kehidupan yang lain. Dikit-dikit kita baca bersedekah, Allah layak. Jadi lihat standar kelayakan orang itu bisa tidak ada berbagi dengan orang lain, baik ilmu, kata-kata, ya, ataupun dia dengan harta, pacak ya berbagi. Kalau dia baca berbagi, mau pula joggingnya setor itu masih juga berbagi. Mana rezeki kamu? Ini kan kalau dari laki jogging, lagi kolam. Orang yang beriman itu, yang layak itu tuh dia bisa berbagi. Bisa tidak kita berbagi? Ya, Ustaz, kami itu dekati apa-apa di rumah. Alhamdulillah ada lebih besi, gebus, lebih besi, diremas, menjuk apa? Berjak, di batu es, coba lagi ulemo, jus lebih besi, diolah. Jangan juga nengin tuh bilang besi masak kapan tengok juga sambalnya. Jadi orang beriman tuh bisa berbagi dia. Orang yang layak hidup tuh bisa berbagi, selalu berfokus untuk berbagi. Ya, fokus berbagi itu kehidupan yang layak. Jadi kalau orang bisa berbagi, hidupnya layak. Hidupnya layak. Seperti bunda-bunda mau ngaji, ngaji lagi, aku nampak koma udah. Wah berapa ikut bungkus pas ngaji. Pak udah aja, koma aku, koma ubi, siapa mau aku di tempat ya. Nah itu layak itu deh, udah kalau ngaji. Nah, ini mau siapa bawa kue? Ya Allah, belum. Ya, si bawa kue mau makan nasi siko. Ada kasih masuk atau ngasih ya. Masuk, tidak layak. Jadi orang yang layak itu selalu berbagi. Orang yang layak hidup. Jadi lihat hidupnya layak atau tidak. Ya, dia mau tidak berbagi. Nah kita teruskan. Ya, dijaga Allah kan sudah. Lihat.
Jadi hati orang beriman sudah. Tadi ditolong oleh Allah ya. Itu ditolong oleh Allah. Seperti 30-47 dulu ya. 30-47 ditolong oleh Allah. Dibaca. Ya, mana biji-bijinya? Biji. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Nah, Allah katakan kami itu punya kewajiban menolong orang beriman dan memberikan pembalasan kepada orang dosa. Tapi kalau kamu tidak yakin ku tolong, apa kata Allah? Bekujut gitu. Tahu ada bekujut? Nah, bekujut lah. Lama bekujut. Lama kamu tidak percaya. Di bawah batang mama pula juga bekujut kasih. Di mana ayatnya Ustaz disuruh bekujut? Aduh. Surat 22 Al-Hajj ya, ayat 15. Disuruh bekujut. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentakkan tali ke langit. Kemudian hendaklah ia melaluinya. Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Ya, Allah jelaskan kalau kamu tidak yakin ditolong oleh Allah, kamu gentang tali, bekujut. Bisa bekujut. Ya, muliri saking ditantang oleh Allah. Jadi kalau kita beriman yakin saja ditolong, yakin saja ditolong. Ya. Tapi begini, tidak ada tapi-tapi, tidak ada tapi-tapi. Yakin ditolong, yakin diselamatkan. Hari itu kami itu kemana ya? Ke isi acara di Renen, Soba, dan ada Soba, sopir baru. Tol, gak dicek pagi, pas jalan tol, meletup. Kotok, masih ngebut jiku, om sopir, tengok dulu, mentek-mentek, itu berbunyi, kapan tengok? Pejabat. Kecancang lah, pas mencapai ini, alhamdulillah mobil itu mobil anak, kami udah ngerti cara muka, mobil aku di bengkel. Gak muka ban itu berbeda sama kunci ban itu. Nah, ada macam telepon. Ya, memang berbeda ya katanya. Itu tuh mobil kecil ini atau mobil kunci 23 ya. Itu cancang lah, aku cat yang listrik. Dengan jalan itu, terus tak tolong dia. Pas tegak itu, truk itu mau pas ada. Aku tuh tidak tahu semua truk, tapi yang belakangnya tuh mundur mobil ini, mundur. Ada apa Pak? Kami dikatik ubi, bla, dibongkar kuncinya, betul, dibongkar nyimpannya, bla. Cuma di tempat ada alat kumpul juga, saya dikumpul dulu, baru kami pasangkan. Pasti tanya kan dokter di rumah sakit cari di rumah sakit Pertamina ya. Nah, kita udah kati langsung pertolongan. Pas nak mau capek kalau ada tugas tol juga. Aku Pak tolong dikit. Oh langsung tampung selesai. Coba kalau tadi mah belum mau kemana, nak macuin ini, nak gigit atau gigit. Tak dikita pacul-pacul, tapi ada tanya-tanya kepet pulau bercerak dia ada kumpul pulau. Itu cara Allah, ya Allah, pertolongan Allah luar biasa. Pertolongan Allah. Tapi kan tidak bisa bersama terus, ke depan terus tolong tadi. Yang belakang itu menengok. Dari kami guru pribadi, salah kecancangan. Tapi tidak tahunya mereka mundur. Nah itu cara pertolongan Allah. Yakin saja. Ini ngomong, nah terlambat kita. Yakin beda, mungkin Allah akan membuat itu susah. Jadi semuanya beres. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang meyakininya. Nah, Masya Allah luar biasa azan ya. Kita serat dulu
sampai isya sampai subuh. Subuh. Sampai subuh aku nak ganti baju dari. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.